Jangan lupa subscribe, comment, and like. Tonton terus videonya. Thank you for watching. Memilih insinyur itu penting. Kenapa? Bismillah. Halo semuanya, selamat datang di channelnya Bro Chris Civic. Jadi gua owner dari Grand Civic. Di sini saya akan membagikan atau mengedukasi, ya, sharing-sharing. Jika teman-teman masih bingung gitu, ingin merencanakan mobil apa atau budgetnya berapa, coba teman-teman pikirkan kembali pada insinyur itu. Apa sih yang dimaksud dengan insinyur itu? Jadi ketika suatu brand atau kendaraan itu kan pasti ada insinyur, ya, ada yang menciptakan lah. Nah, yang menciptakan, contoh insinyur Jepang. Insinyur Jepang itu apa sih brandnya? Yang pertama mungkin Toyota. Bukan mungkin lagi, ya, sudah pasti Toyota, Honda, Mazda, Lexus, dan lain-lain, banyak. Lalu contoh insinyur Jerman yaitu BMW, terus Mercedes-Benz, VW mungkin, dan masih banyak lainnya. Nah itu ya teman-teman yang mesti dipertimbangkan. Kenapa harus dipertimbangkan? Contoh, insinyur Jepang menciptakan mobil atau mendesain mobil itu sesuai atau dengan data di lapangan. Contohnya di pasar Asia, data di pasar Asia. Terus insinyur Jepang juga, insinyur Jerman itu juga menciptakan brand atau kendaraan berdasarkan data di lapangan atau pasar global. Contohnya orang-orang Eropa itu tinggi, besar, dan lain-lain kan. Sedangkan orang Asia agak cenderungnya lebih enggak terlalu besar lah gitu. Terus perbedaan iklim juga kan ngaruh. Kalau di Eropa kan dia mempunyai 3 iklim kan. Ada musim dingin. Pun di Jepang juga sebenarnya ada, tapi kan suhunya tidak terlalu ekstrim seperti di Eropa kan. Kalau di Eropa mungkin bisa sampai minus. Nah, dari situ juga teman-teman mesti dipertimbangkan. Kenapa? Mobil BMW kan itu kan sudah dirancang gitu, mulai dari olinya, titik bekunya itu sampai titik penguapan oli itu juga sudah dirancang khusus. Terus ketika datang misalkan BMW langsung didatangkan di pasar Asia kan, itu kan ada perubahan lah, harus dirubah sedikit gitu tuh. Ya itu sih teman-teman, kan kayak misalkan dari setir kiri ke kanan, terus dari olinya juga, terus klep-klep, sensor-sensor itu mesti dipertimbangkan. Jadi teman-teman coba cari lagi wawasannya tentang pemilihan insinyur. Terus ketika sudah tahu regulasi-regulasi tentang insinyur itu, baru teman-teman memikirkan speknya apa. Kan dari satu insinyur itu kan banyak tuh. Kenapa sih diciptakan Toyota, terus kenapa diciptakannya Honda, terus kenapa diciptakannya Mazda, kenapa diciptakannya Lexus, dan lain-lain mah. Ya pokoknya teman-teman cari lagi wawasannya. Nah, ya jadi saya tidak menakut-nakuti teman-teman atau tidak melebih-lebihkan gitu apa yang berdasarkan dengan pengalaman saya sendiri tentang memelihara mobil tua. Ya yang saya membagikan atau nge-share itu cukup effort lah gitu. Jadi tidak semudah apa yang dipikirkan atau dilihat kan. Dilihat dari luar kan enak gitu, bagus, kinclong, dan lain-lain lah. Itu ini sih suatu rumput tetangga mungkin. Dilihatnya enak tapi kan kita sendiri yang menjalankan. Coba teman-teman memelihara mobil tua deh, coba rasain repot dan effortnya luar biasa. Nah, zaman sekarang itu sudah sangat signifikan banget menurut saya ya. Ditambah lagi ya, sekarang itu dari sektor Cina mendobrak pasar-pasar industri untuk mendorong kendaraan tersebut dengan menggunakan EV, yaitu baterai lah.
Yang tadinya Jepang itu menciptakan pasar global hybrid, sekarang Cina mulai mendobrak mobil baterai. Contohnya yaitu kayak Wuling kan, Wuling baterai, terus BYD sekarang dan lain-lain. Kalau menurut saya dibilang bagus atau tidak itu sesuai dengan, sebenarnya pro kontra ya menurut saya, sesuai dengan kebutuhan lah. Pro-nya apa? Yang pertama, ada poin plus yang dimiliki mobil baterai tapi tidak dimiliki oleh mobil konvensional seperti mobil bensin pada umumnya. Contohnya, mobil baterai itu hanya memikirkan kaki-kaki, terus pajak juga ada subsidi dari pemerintah yang saya dengar, jadi tidak terlalu besar. Paling yang memikirkan itu yaitu ketika cost baterainya itu sudah melemah kan, itu kalau nggak salah bisa sampai ratusan juta atau sampai setengahnya harga mobil itu. Misal contohnya mobil baterai itu 500 juta, baterainya mungkin 250 sampai 300 sih. Itu kan cukup mahal kan gitu. Sebenarnya saya sendiri pun belum merasakan dan belum mencoba gitu, belum mencoba mobil baterai. Ya tapi setelah saya lihat-lihat sih cukup menarik gitu. Saya tidak di endorse atau tidak disponsori oleh brand manapun gitu ya. Ini berdasarkan visual dan obsesi saya gitu. Bukan obsesi sih, lebih ke subjektif lah, berdasarkan pengamatan saya sendiri. Ya bahwasanya di era sekarang itu teknologi semakin berkembang, terus bisa saja minyak itu permainannya elit global. Itu bisa aja loh permainannya elit global. Jadi nanti rakyat tuh didorong untuk menggunakan mobil-mobil baterai. Itu sih, itu mungkin secara analisa saya ya, belum tentu benar dan belum tentu tidak benar kan gitu. Jadi ada poin-poin yang mesti kita telaah lagi. Mobil-mobil baterai itu menurut saya itu sih jadi permainannya elit global. Jadi supaya minyak itu dimahalkan atau dipakai untuk orang-orang yang misalkan orang-orang golongan kaya kan gitu. Kaya dalam arti apa ya, itu punya MM-an atau segala macam loh. Nah itu sih teman-teman, mungkin ini akan dibahas panjang lebar di video selanjutnya saja ya, karena ini sudah masuk ke ranahnya diskusi lah gitu, diskusi umum, ranahnya global. Nah teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah mengetahui tentang kebutuhannya apa, pasar globalnya apa, terus inovasinya apa, segala macam dan lain-lain, ya sudah lah lanjut teman-teman mencoba untuk ini ibarat langsung praktekkan gitu, coba melihara mobil tua gimana rasanya kan, effortnya segala macam sungguh luar biasa. Nah teman-teman, setelah saya banyak berdiskusi kepada teman-teman, ini kan mobil alhamdulillah kan sehat gitu ya, saya sudah bisa pakai kerja seperti normal lah gitu. Jadi kalau bagi saya pribadi tentang memelihara mobil tua ini harus lebih hati-hati lagi dipakai, karena walau bagaimanapun juga mobil tua itu kan bukan diciptakan sebenarnya bukan untuk kebut-kebutan atau tempur sih, karena dia juga kan udah usia umur kan gitu tuh teman-teman. Kayak misalkan contoh umur sebenarnya kan mesin ini udah normal, cuman kan
kita nggak akan tahu itu ke depan, atau apes kan nggak ada di kalender kan. Itu lebih baik menjaga sih, itu sih teman-teman. Kalau saya pribadi lebih baik menjaga sih, mencegah lah apa-apa dari mana sebab dan akibat itu. Kalau misalkan teman-teman dirasa yakin ya sudah, monggo, terus dananya tebal ya sudah kan. Kalau saya kan lebih memikirkan untuk hal lain dibandingkan untuk mobil kan gitu, karena ya sudah sudah menginjak dewasa lah gitu. Beda mungkin kalau misalkan ditanggung sama orang tua. Kalau saya pribadi kan nyarinya aja luar biasa sih, sampai keringetan nyari rezeki itu tuh. Nah teman-teman, mau brand apapun bagi saya itu sama sih sebenarnya teman-teman. Gimana cara kita aja untuk merawat dan menjaga mobil itu sih, gimana cara kita untuk membawanya ke arah yang lebih baik itu. Walau bagaimanapun kendaraan mobil itu tujuannya untuk menunjang akomodasi lebih muatan lebih daripada motor itu sih. Ya misalkan contoh ketika kita boncengan bawa orang, misalkan banyak-banyaknya tuh 3 penumpang kan gitu, atau 2 penumpang. Nah di mobil, misalkan mobil sedan itu bisa sampai 5 orang, atau mungkin desak-desakan 6 orang kan gitu. Pun ketika mobil yang gede gitu selain sedan, nah itu kan bisa dipakai seperti MPV lah contoh, bisa dipakai 7 orang sampai 9 orang kan gitu sih. Jadi apapun itu brandnya, bagi saya sama, gimana cara kita untuk merawatnya sebagus mungkin lah gitu, merawat sampai memberikan yang terbaik lah, memberikan catatan sejarah yang terbaik gitu sih. Jadi teman-teman, ketika teman-teman ngambil BMW juga sama sih, ya itu sih paling ada harus siap menerima resiko sebab dan akibatnya mobil Eropa itu. Nah teman-teman, mungkin itu saja ya video atau edukasi pagi hari ini. Jadi tonton terus videonya, jangan lupa subscribe and comment. Thank you for watching.